Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Nurkiah, NIM 182605051, Prodi PG PAUD Reguler Plus, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitra Mulyanti MM. Kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak guna memenuhi tugas UTS MK metode pengembangan fisik motorik. Apa sih perkembangan motorik anak? Perkembangan motorik anak yang optimal tergantung pada berkembangnya kemampuan dan keterampilan motorik, baik motorik kasar maupun halus. Namun tidak semua balita dapat berkembang seperti yang seharusnya. Terkadang ada balita yang lambat atau menyimpang dari kemampuan yang seharusnya dimiliki pada tahapan usianya. Proses perkembangan motorik dipengaruhi yaitu oleh beberapa faktor. Yang pertama, motivasi belajar anak, pengetahuan ibu, lingkungan pengasuhan, teman, sebaya, stimulasi, dan tingkat gizi. Menurut Harlock, ia mengatakan bahwa perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmania. Melalui kegiatan jasmania, kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot akan terkoordinasi dengan sama. Adapun penjelasan persyaratan yang mempengaruhi perkembangan motorik adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu perkembangan usia. Usia mempengaruhi individu untuk melakukan suatu aktivitas karena dengan pertambahan usia berarti menunjukkan tercapai kematangan organ-organ fisik. Dan yang kedua, kematangan organ-organ fisiologis. Kematangan organ fisik ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin kompleks, kuat, dan bekerja secara teratur. Ketiga, yaitu kontrol kepala. Pada usia 1-5 bulan, bayi masih sering tertidur dengan posisi kepala terbaring di atas tempat tidur. Ia belum mampu untuk mengkurap karena kontrol untuk mengangkat kepala belum dapat dilakukan dengan baik. 4 adalah kontrol tangan. Sejak lahir, bayi akan menggenggam benda-benda yang datang dan menyentuh telapak tangan. Awal mulanya bayi tidak mampu untuk menggenggam atau memegang suatu benda dengan baik. Tetapi dengan pengaruh perkembangan usia dan kematangan otot-otot, maka bayi akan mampu dengan sendirinya untuk melakukan tugas menggenggam atau mengepal suatu benda secara kuat. 5 adalah kontrol kaki. Kemampuan mengontrol kaki diatur oleh sistem saraf pusat. Namun pada diri seorang bayi, kaki berdiri, kaki bergerak karena ada suatu benda yang mungkin menyentuhnya atau digerakkan oleh ibunya. Hal ini bukan berarti si bayi cenderung pasif dan hanya bergerak kalau ada rangsangan dari luar dirinya. Bayi dapat menggerakkan kaki sendiri sebagai respon atau refleks rasa senang atas kehadiran orang yang memiliki kedekatan emosional. Terakhir atau yang keenam adalah lokomosi. Lokomosi ialah kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemampuan ini berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan tercapainya kematangan organ-organ fisik, serta berfungsinya sistem saraf pusat. Untuk kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini, di mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk mengembangkan motorik tersebut. Guru dan orang tua harusnya menstimulus anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan senang terhadap anak, agar anak tertarik untuk memainkannya. Dan yang paling penting, dengan melakukan permainan tanpa disadari, anak telah mengembangkan motoriknya. Perkembangan fisik motorik merupakan proses yang dimana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir, dan terpadu. Maka keterampilan motorik dapat dilihat sebagai landasan seseorang berhasil dalam melakukan keterampilan motorik. Terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi dan saya sampaikan dapat dimengerti, dapat dipahami, serta dapat manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.